Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi channel gue Rizal Saputra. Apa kabar nih kalian teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bahasa Indonesia banyak digunakan oleh warga Malaysia, dari anak kecil, anak muda sampai orang dewasa dan orang tua, guys. Dan mengapa mereka suka menggunakan bahasa Indonesia di Malaysia? Ini kita bakal lihat video alasan orang Malaysia atau warga Malaysia banyak menggunakan bahasa Indonesia. Kita langsung aja ke videonya, guys. Check it out. Alasan warga Malaysia beralih menggunakan bahasa Indonesia. Teman-teman semua, dimanapun kalian berada, admin berharap semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Amin. Dan admin ucapkan terima kasih karena kalian telah klik video ini. Pilihan kalian tepat sekali, terutama bagi kalian yang lagi ingin tahu tentang perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Karena video ini akan mengupas tuntas tentang perkembangan bahasa yang ada di Indonesia dan Malaysia. Malaysia sampai sekarang masih belum terima kalau bahasa Indonesia jadi bahasa resmi di UNESCO. Contohnya saja sekarang ini, Malaysia mengklaim bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa yang resmi di UNESCO, bukan bahasa Indonesia. Tentu saja hal ini membuat orang Indonesia, terutama para pakar bahasa Indonesia, yang memperjuangkan bahasa Indonesia di UNESCO, tak terima dengan keputusan Malaysia tersebut. Lantas Indonesia protes di PBB tentang kejadian ini. Mengapa Malaysia mengklaim bahwa bahasa Melayu adalah bahasa resmi di UNESCO, bukan bahasa Indonesia? Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memiliki akar yang sama, yaitu bahasa Austronesia kedua. Bahasa ini juga memiliki banyak kesamaan dalam kesamaan tata bahasa dan sejarah perkembangannya. Namun ada perbedaan yang mencolok antara kedua bahasa ini, yaitu status dan fungsi atau kegunaan di masyarakat. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa persatuan di Indonesia, yang merupakan negara dengan lebih dari 1.500 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah. Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda kedua, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sebagai salah satu pilar dari Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang netral dan tidak menguntungkan salah satu suku atau kelompok tertentu. Bahasa Indonesia juga dianggap sebagai bahasa yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Sementara itu, bahasa Melayu adalah bahasa nasional di Malaysia. Meskipun waktu itu bahasa Melayu adalah bahasa nasional di Malaysia, tetapi tidak menjadi bahasa persatuan di sana. Malaysia adalah negara yang terdiri dari 3 kelompok etnis utama, yaitu Melayu, Cina, dan India, serta beberapa kelompok minoritas lainnya. Bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa yang identik dengan kelompok Melayu, yang merupakan kelompok mayoritas, dan mendominasi politik di Malaysia. Bahasa Melayu juga dianggap sebagai bahasa yang tidak menghormati dan mengakomodasi keberagaman bahasa dan budaya yang ada di Malaysia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan bahasa Melayu untuk bersaing dengan bahasa Indonesia, antara lain kurangnya rasa bangga terhadap bahasa Melayu, terutama di kalangan orang Melayu sendiri. Banyak orang Melayu yang lebih senang berbicara dalam bahasa lain, seperti bahasa Inggris, bahasa Cina, atau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Asli Indonesia, aku dari Malaysia. Tapi aku punya teman-teman sih dari sana. Ini Kayaknya anak aku muda bisa bicara Malaysia bahasa ya. Indonesia dikit-dikit. Bahasa Indonesia tapi live diprotes streaming oleh orang Malaysia. Kalau aku ngobrolnya bahasa Indonesia, Kenapa nggak orang bahasa Malaysia nanya Melayu aku, ya? ngapain aku nggak bicara bahasa Malaysia? Meskipun aku dari Malaysia. Tapi kalau aku bicara bahasa Inggris, nggak ada yang tanya. Apa bedanya? Dua-duanya bahasa lain. Kita tetangga. Nggak usah berantem gitu. Damai aja. Ya. Orang Malaysia senang menggunakan bahasa Indonesia karena mudah dimengerti. Tetapi di antara mereka sudah terlanjur iri dan benci terhadap bahasa Indonesia, sehingga mereka membenci orang senegaranya yang menggunakan bahasa Indonesia, tetapi berbeda kepada yang menggunakan bahasa lain. Seperti Inggris dan India, mereka tidak pernah usil dan biasa-biasa saja. Cina ya, apabila ada Bahkan keluarganya berbahasa yang berbasis Melayu tidak juga masalah ya, jarang tapi menggunakan bahasa Melayu Indonesia ketika memperjuangkan kepentingan mereka. Di Malaysia ada 3 ya. Kurangnya kebijakan yang tepat dan konsisten dari pemerintahan untuk mempromosikan dan menjaga bahasa Melayu.
Pemerintahan Malaysia seringkali mengubah-ubah kebijakan tentang bahasa Melayu, tergantung pada situasi politik dan ekonomi. Seperti pada tahun 1970-an, pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan bahasa kebangsaannya, dengan mengharuskan semua sekolah dan perguruan tinggi menggunakan bahasa Melayu, sebagai bahasa pengantar. Namun pada tahun 2000-an, pemerintah Malaysia mengubah lagi kebijakan tersebut, dan mengizinkan sekolah dan perguruan tinggi, untuk menggunakan bahasa Inggris, di mata pelajaran sains dan matematika. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten seperti inilah, yang menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat Malaysia. Kurangnya pengakuan dan penghargaan terhadap bahasa Melayu di tingkat internasional, sehingga bahasa Melayu tidak memiliki status dan prestasi yang setara dengan bahasa Indonesia di dunia. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa resmi di ASEAN, PBB, dan UNESCO, serta memiliki sastra dan budaya yang kaya dan beragam. Kalau bahasa Melayu itu sebaliknya, tidak memiliki peran yang signifikan di organisasi-organisasi internasional. Dan juga tidak memiliki sastra dan budaya yang sebanding dengan bahasa Indonesia. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan bahasa Melayu untuk bersaing dengan bahasa Indonesia. Yang akhirnya warga Malaysia memilih untuk gunakan bahasa Indonesia, yang sudah jelas dan diakui dunia keberadaannya. Teman-teman semua, itulah tadi sedikit ulasan tentang keberadaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Saya sebagai admin channel ini, mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam membacakan narasi di video. Oke guys, ya itu tadi alasan mengapa orang Malaysia banyak menggunakan bahasa Indonesia ya. Salah satunya dalam berkomunikasi mudah dimengerti ya. Bahasa Indonesia diakui dan diresmikan di UNESCO ya, karena kita Indonesia ini bermacam-macam suku bahasa ya, tapi bahasa nasional kita tetap bahasa Indonesia walaupun kita berbeda ya dalam pengucapannya di bahasa daerah. Tapi apabila pertemuan secara resmi itu kita menggunakan bahasa Indonesia. Berbeda dengan Malaysia tadi ya, berdasarkan penjelasan video itu ada 3 etnis yaitu Melayu, Cina dan India, dan mereka menggunakan bahasa masing-masing ya guys, dan juga berbahasa Inggris ya. Itu makanya bahasa mereka susah tidak bisa diterima di UNESCO. Dan tadi juga ada penjelasan dari anak muda Malaysia ya, dia berbahasa Indonesia tapi tidak diperbolehkan di Malaysia ya, ditegur ya kalau bahasa kita. Tapi apabila berbahasa Inggris itu biasa-biasa saja ya, bahasa apa ya, Cina, India itu biasa-biasa saja, padahal kita tetangga, negara tetangga, katanya jangan ribut tadi ya. Oke, itu tadi ya penjelasan dari videonya ya, mengapa bahasa Indonesia digunakan di Malaysia. Maaf jika ada salah-salah kata dalam gua reaction ataupun berbicara. Saya mohon maaf, ini tidak ada unsur provokasi dan ini hanya untuk pengetahuan saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.